Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita paling mulia, yakni baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sifat yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dianggap sepele oleh kita. Sifat itu adalah berkata jujur. Hal yang kita anggap sepele akan tapi banyak di antara kita sulit untuk melakukannya. Di zaman saat ini sulit untuk kita temukan orang-orang yang selalu berkata jujur. Karena banyak di antara kita lebih senang untuk berbohong. Padahal berbohong adalah salah satu sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri-ciri orang munafik ketika ia berkata, ia berdusta. Sedangkan tempat kembalinya orang munafik adalah neraka paling bawah. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Dari Abu Bakar radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, diwajibkan atas kamu berkata jujur, karena itu bergandengan dengan kebaikan dan keduanya ditempatkan di surga. Dan jauhilah perbuatan dusta, karena itu bergandengan dengan kedurhakaan dan keduanya ditempatkan di neraka. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa kejujuran bergandengan dengan kebaikan dan tempat keduanya adalah di surga. Beruntunglah bagi kita yang menanamkan sifat jujur di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi celakalah bagi orang-orang di antara kita yang membiasakan dirinya untuk berbohong. Secara tidak langsung ia telah memasukkan dirinya ke dalam golongan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahu alazim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan berkatalah perkataan yang benar. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah perintahkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa dan berkata jujur. Oleh karena itu, kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita selalu berkata jujur. Marilah kita tanamkan sifat jujur dalam diri kita. Dan jangan kita biasakan diri kita untuk selalu berdosa dan berbohong. Karena berbohong hanyalah membuat hati kita menjadi gelisah dan hidup kita tidak tenang. Ketika kita selalu berbohong, kita tanamkan sifat bohong dalam diri kita, maka banyak orang tidak menyukai diri kita. Bahkan akan banyak orang yang menjauhi kita. Bahkan pembohong sekalipun tidak suka dengan orang-orang yang berbohong. Oleh karena itu, katakanlah sejujurnya walaupun itu terasa pahit. Belajarlah untuk selalu menerima keadaan dan berkata seadanya. Mengingat kita, khususnya santri pesantren Labaik Indonesia yang sebentar lagi akan menghadapi ulangan kenaikan kelas. Kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad SAW, sudah tentunya kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Oleh karena itu, di saat ulangan tidaklah pantas untuk kita untuk bersikap curang. Selalulah berikhtiar
bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala kemungkaran dan menjaga kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan murni datangnya dari kekhilafan saya pribadi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.